Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang inovasi dan manajemen inovasi, mata kuliah manajemen inovasi. Oke, yang sebelum masuk ke pembahasan, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Rifki Effendi, NPM 0077. Yang kedua ada Oki Sanjaya, NPM 0092. Yang ketiga ada Muhammad Istad Fuadi, NPM 0097. Yang selanjutnya ada Ahmad Faisal, NPM 0107. Dan yang terakhir ada Advent Renaldi, NPM 0116. Oke, yang pertama di sini ada definisi inovasi. Nah, inovasi merupakan kelanjutan dari penemuan dan kegiatan inovasi yang merupakan penciptaan nilai yang melibatkan peningkatan teknologi dan harus secara signifikan mampu memberikan nilai tambah kesejahteraan yang dipresentasikan pada layak jual. Jadi di sini tanpa ada penambahan manfaat atau bisa dikatakan produk ini berubah atau tidak, itu belum dinamakan inovasi. Nah, sebelumnya di sini pun ada hal-hal yang mendukung inovasi. Yang pertama itu ada sains atau ilmu pengetahuan, yang kedua ada teknologi, dan yang ketiga ada manajemen, dan yang keempat ada entrepreneur. Nah, di sini sains, ilmu pengetahuan. Tanpa adanya ilmu pengetahuan, tentu inovasi-inovasi yang terlahir dari para pemilik perusahaan atau pengemban keputusan dalam sebuah perusahaan tidak akan tercipta dengan baik tanpa adanya ilmu pengetahuan. Nah, yang kedua ada teknologi. Nah, teknologi ini menjelaskan bagaimana melakukan sesuatu. Nah, dari inovasi yang sudah dimiliki oleh pencetus atau bisa dikatakan pemilik inovasi atau pemilik perusahaan, maka teknologi di sini bertugas untuk melakukan atau mengimplementasikan segala sesuatu dari inovasi-inovasi tersebut. Terus yang ketiga ada manajemen. Nah, manajemen ini menjelaskan bagaimana melakukan sesuatu dikelola dengan baik. Nah, setelah teknologi mengimplementasikan inovasi tersebut, selanjutnya manajemen ini mengelola bagaimana cara agar produk atau sesuatu yang dihasilkan dalam sebuah perusahaan ini mampu diterima masyarakat dan melahirkan produk yang baru seperti pembaharuan seperti itu. Terdapat inovasi. Nah, yang terakhir itu ada entrepreneur, kewirausahaan. Nah, ini menjelaskan bagaimana ide teman itu layak di pasar. Ya, jadi adanya inovasi ini tentu bukan sembarangan inovasi, tapi inovasi yang ada harus laku di pasaran. Inovasi yang terlahir tetapi produk malah bangkrut atau malah tidak laku, tentu akan sia-sia inovasi yang diciptakan oleh sebuah perusahaan atau sebuah organisasi. Yang selanjutnya ada peran teknologi dalam inovasi. Kualitas manfaat teknologi akan bergantung dari adanya sistem inovasi, yaitu kemampuan implementasi dan pengembangan inovasi yang sangat dipengaruhi oleh bagaimana aktor atau pelaku yang ada dalam sebuah komunitas tersebut berperan. Nah, di sini dalam BPPT 2011 mendefinisikan bahwa teknologi sebagai suatu yang bermanfaat yang secara nyata memberikan pengaruh terhadap pembangunan ekonomi. Kualitas manfaat dari teknologi akan tergantung dari adanya sistem inovasi, yaitu kemampuan implementasi dan pengembangan inovasi yang ada. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, teknologi itu termasuk hal-hal yang mendukung inovasi. Tanpa adanya teknologi, tentu pengimplementasian inovasi tidak akan berjalan dengan baik atau dengan sempurna dengan menghasilkan produk-produk yang diinginkan oleh sebuah perusahaan atau organisasi. Nah, yang selanjutnya itu ada hubungan inovasi, iptek, dan entrepreneur. Nah, ketiganya ini termasuk dari hal-hal yang mendukung inovasi tadi. Nah, dalam konteks iptek, maka
Inovasi sebagai tahap yang bersifat konkret dalam proses penciptaan kesejahteraan akan memiliki 3 tahapan utama, yaitu tahap pertama di sini sains mendukung terciptanya teknologi. Nah, ilmu pengetahuan itu mendukung terciptanya teknologi. Tanpa adanya ilmu pengetahuan tentu teknologi tidak akan tercipta dengan baik. Bahkan sebagai pondasi pertama itu adalah ilmu pengetahuan. Yang kedua adalah tahap kedua, agar teknologi menghasilkan nilai tambah, teknologi perlu di manajemen. Yang ketiga ada manajemen teknologi membutuhkan sentuhan entrepreneurship agar produk atau jasa bisa diterima pasar. Nah, di sini dari ketiga tahap yang berhubungan tersebut, maka kita bisa simpulkan bahwa inovasi doing entrepreneurship yang dimaksud sudah tidak sekedar penciptaan mindset thinking atau pola pikir teoritis dari spirit entrepreneurship, tetapi sudah lebih jauh ke action atau implementasi berdasarkan prinsip-prinsip ke entrepreneurshipan. Dalam istilah Kemendikti, kegiatan inovasi dibedakan dengan kegiatan riset dari sisi TRL atau teknologi readiness level atau TKT, tingkat kesiapan teknologi, yaitu kesiapan teknologi untuk bisa dimanufaktur dan dijual secara bisnis. Sehingga di sini itu antara hal-hal yang mendukung inovasi, ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen, entrepreneurship itu saling berkaitan dan saling berhubungan. Nah, ketika salah satu komponennya rusak, dalam artian rusak itu tidak bisa diimplementasikan dengan baik, maka sistem atau proses inovasi tidak bisa berjalan dengan baik. Yang selanjutnya ada mengapa inovasi dibutuhkan. Sejarah dari negara-negara maju telah membuktikan pentingnya inovasi. Tingkat inovasi sangatlah berhubungan dengan kemampuan daya saing negara. Nah, di sini ada beberapa alasan mengapa inovasi itu sangat dibutuhkan. Yang pertama itu adalah persaingan bisnis yang ketat. Nah, dunia bisnis tak ubah seperti ajang kompetisi. Mereka yang tidak mampu melakukan inovasi dalam berbisnis tentu saja harus bersiap tersisih dari panggung persaingan. Yang kedua itu ada menarik minat konsumen. Nah, di sini kan seringkali ada anggapan bahwa pembeli adalah raja. Begitu kata pepatah tak bisa dipungkiri, kelangsungan bisnis atau usaha sangatlah bergantung kepada konsumen. Nah, tanpa adanya konsumen tentu perusahaan tidak mampu mendapatkan profit atau keuntungan. Membangkitkan gairah berkreasi. Bagaimana jika bisnis atau usaha tidak memiliki inovasi? Tentu bisnis tersebut lama-kelamaan akan jatuh bangkrut, gulung tikar, karena bisnis tersebut akan kalah dengan bisnis lain yang memiliki produk-produk yang di atas produk kita atau organisasi kita. Yang terakhir adalah meningkatkan kualitas dan kerja. Ketika melakukan inovasi dalam berbisnis, pemilik usaha secara tidak langsung telah melakukan proses pembelajaran untuk memahami bagaimana cara mengembangkan sesuatu usaha. Secara tidak langsung, pemilik usaha akan terus meningkatkan kemampuan dalam mengembangkan usaha yang dimiliki. Sekian, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih.